Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Kamala Harris mengatakan dia yakin AS harus memimpin dengan membangun aliansi untuk memitigasi konflik. Donald Trump mengatakan citraan, kekuatan dan langkahnya yang sulit ditebak dapat menghentikan perang sebelum dimulai. Mana yang lebih baik dalam mengurangi konflik di Timur Tengah dan Eropa? Berikut laporan Validia Baraputri dari VOA. Pada Januari 2025, Donald Trump atau Kamala Harris akan menjadi presiden Amerika berikutnya. Suara utama dalam menentukan agenda geostrategis AS dan panglima tertinggi yang akan memimpin militer paling kuat di dunia. I don't have wars. I had no wars other than ISIS, which I defeated, but that was a war that was started. We had no wars. I could stop wars with a telephone call. Trump tidak pernah menjelaskan bagaimana dia akan mengakhiri peperangan. Saat Joe Biden menjabat, Rusia menginvasi Ukraina. Dan kelompok militan Hamas dan Hizbullah menyerang Israel yang menyebabkan aksi balasan berdarah sekitar setahun oleh pasukan Israel. Tidak ada perang besar yang dimulai di bawah Trump dan ia tidak melibatkan AS dalam konflik bersenjata baru. Para pendukung Trump menyebutnya perdamaian lewat kekuatan. Partai Demokrat berpendapat hal ini merupakan suatu kebetulan dan bahwa pada akhir masa jabatan Trump, pasukan AS masih bertempur di Afghanistan, Suriah, Irak, dan Yaman. Ada pula ketidakpastian Trump. Para sejarawan kepresidenan menyebutnya madman theory atau teori orang gila. The idea that by pretending or at least seeming to be willing to be a madman in foreign policy to retaliate viciously was a way of strength was important, and unpredictability in that sense could be a virtue. Para kritikus mengatakan bahwa langkah Trump yang tidak dapat diprediksi ditambah dengan kepentingan pribadinya berbahaya di dunia yang memiliki senjata nuklir. Ketidakpastian juga dapat mempersulit manajemen konflik. So much of de-escalation and diplomacy depends actually on choreography, and choreography needs to be predictable. So if you know what your adversary is going to do for the next step, you can take it right up to the edge without going over. Di bidang diplomatik, Harris dianggap lebih tradisional seperti Joe Biden. Dia percaya pada multilateralisme dan membangun aliansi untuk mempertahankan kepemimpinan global AS. As Vice President, I have confronted threats to our security, negotiated with foreign leaders, strengthened our alliances, and engaged with our brave troops overseas. As Commander-in-Chief, I will ensure America always has the strongest, most lethal fighting force in the world. Namun Harris seperti Trump mungkin akan lebih selektif dalam menentukan konflik mana yang memerlukan respon militer Amerika. AS bukan lagi satu-satunya negara adik kuasa di dunia. Both Trump and Harris, are not ignorant of the fact that power is redistributing in the international system, that other countries also have a say, that Russia and China, have their own views on how the international order should work. Perbedaannya, menurut pakar, Harris percaya pada kekuatan AS dalam menggalang dan akan lebih cenderung mengajak negara-negara untuk mengatasi permasalahan bersama-sama. Kemungkinan Harris akan melanjutkan dorongan Biden untuk persatuan transatlantik guna mendukung Ukraina. Mengenai Gaza, ia menekankan pentingnya penegakan hukum kemanusiaan. Donald Trump is saying to Prime Minister Netanyahu, do what you got to do in the Middle East. Kamala Harris is saying, you have the right to defend yourself, and you need to take into account the humanitarian crisis among the Palestinians. Do either of them lead to a different outcome? Is anyone listening to the United States at the end of the day? Saat warga Amerika bersiap menghadapi pemilu, itu adalah pertanyaan yang sulit dijawab. Siapapun yang menang pada bulan November. Dari Washington DC, Validia Baraputri dan tim. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.